Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kutub Ilmu teman-teman. Di sini kita akan membahas tentang penyesuaian diri teman-teman. Penyesuaian diri dalam ilmu psikolog yang dikembangkan oleh Muhammad Nur Gopron dan Rini. Ini yang akan saya kupas teman-teman. Sedikit prolog aja teman-teman. Manusia di dalam kehidupan kesehariannya tidak akan pernah terbebas dari berbagai permasalahan yang tidak menyenangkan teman-teman. Penyesuaian diri ini adalah salah satu aspek penting dalam unsur manusia untuk menguasai perasaan yang tidak menyenangkan atau tekanan akibat dorongan atau kebutuhan teman-teman. Usaha itu akan mempertimbangkan suatu pemenuhan kebutuhan, itu suatu tuntutan dari lingkungan, dan usaha menyelaraskan antara hubungan individu dengan realitasnya. Penyesuaian diri ini diartikan juga teman-teman sebagai kemampuan individu dalam menghadapi tuntutan baik itu dari dalam maupun dari lingkungan teman-teman, sehingga terdapat keseimbangan atau kesinambungan antara pemenuhan kebutuhan dengan tuntutan lingkungan dan menciptakan keselarasan antara individu dengan realitasnya teman-teman. Seperti itu teman-teman. Lanjut teman-teman, pembahasan kali ini yaitu yang pertama, yaitu pengertian penyesuaian diri ya teman-teman. Di sana pengertian penyesuaian diri menurut para ahli saya akan kupas teman-teman. Yang kedua yaitu macam-macam penyesuaian diri teman-teman. Yang ketiga yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri teman-teman. Yang pertama yaitu pengertian penyesuaian diri teman-teman. Menurut Seger pada tahun 1964 teman-teman, dia mengungkapkan bahwa penyesuaian diri memiliki 4 unsur teman-teman. Yang pertama yaitu adaptation teman-teman. Adaptation bisa diartikan dengan penyesuaian diri beradaptasi, yang artinya itu yaitu orang yang menyesuaikan diri baik berarti maupun hubungan yang memuaskan teman-teman di lingkungan, menyusun dalam hal diri dalam konteks fiksi teman-teman, konteks fisik teman-teman. Misalnya untuk menghindari ketidaknyamanan akibat cuaca teman-teman, itu kan secara fisik teman-teman yang tidak diharapkan. Ketika itu hujan, kita beradaptasi ke yang tidak terkena hujan, itu adaptasi teman-teman, adaptation itu teman-teman. Yang kedua yaitu kompromi teman-teman, atau penyesuaian kriteria dan hati nuraninya teman-teman. Artinya yaitu seseorang yang dikatakan mempunyai penyesuaian diri baik bila memenuhi kriteria teman-teman sosial dari hati nuraninya teman-teman. Ketika penyesuaian kriteria telah terpenuhi oleh hatinya, itu bisa disebut kompromi teman-teman antara hati ya. Yang selanjutnya itu misteri teman-teman. Artinya yaitu kemampuan untuk membuat rancangan dan penyusunan teman-teman untuk kedepannya teman-teman. Itu seperti penyusunan yang akan dirancang oleh
dia teman-teman seperti mengorganisasikan suatu respon dari sehingga dapat menyusun menanggapi segala masalah dan dengan efisien teman-teman. Yang keempat yaitu individual pratityo. Artinya adalah perbedaan individu pada perilaku dan respon dalam hal masalah. Pasti dalam respon hal masalah suatu individu itu berbeda-beda teman-teman. Responnya terhadap satu masalah tersebut karena berbeda penyesuaian dirinya masing-masing teman-teman antara individu-individu ini teman-teman. Jadi penyesuaian diri adalah kemampuan individu dalam menghadapi tuntutan, baik itu tuntutan dari dalam maupun tuntutan dari luar teman-teman, seperti dari lingkungan teman-teman, baik dari dalam maupun dari lingkungan, sehingga dapat keseimbangan antara tuntutan dan tanggapan kita terhadap apa yang kita jalankan teman-teman, antara pemenuhan kebutuhan dan tuntutan lingkungan. Nah ini kan antara pemenuhan kebutuhan dan tuntutan lingkungan itu berbeda keselarasannya teman-teman. Penyesuaian diri, macam-macam penyesuaian diri teman-teman. Yang pertama yaitu personal teman-teman. Personal ini adalah penyusunan yang diarahkan kepada dirinya sendiri teman-teman. Penyesuaian dari perseorangan meliputi yang pertama yaitu penyesuaian diri dari fisik dan emosi teman-teman. Ini akan melibatkan respon fisik dalam emosional, sehingga dalam penyesuaian diri fisik ini kesehatan fisik merupakan pokok untuk pencapaian penyesuaian diri yang sehat teman-teman. Yang kedua yaitu penyesuaian diri seksual teman-teman. Menurut penyesuaian diri seksual ini merupakan kapasitas berinteraksi terhadap realisasi seksual teman-teman. Impuls, nafsu, pikiran, konflik dan seterusnya teman-teman. Ada perasaan, salah, perbedaan, seks dan lainnya teman-teman. Yang ketiga yaitu penyesuaian dari moral dan religius teman-teman. Dikatakan moral yaitu kapasitas untuk memenuhi moral kehidupan secara efektif teman-teman dan bermanfaat terhadap dirinya dan bisa berkontribusi dalam kehidupan yang baik dan secara individual. Yang kedua yaitu sosial teman-teman. Yang di dalam poin-poinnya yaitu penyusunan diri terhadap rumah dan keluarga teman. Kenapa terhadap rumah dan keluarga ini berhubungan antara anggota keluarga, otoritas orang tua, kapasitas tanggung jawabnya berupa batasan-batasan atau larangan teman-teman. Yang poin selanjutnya yaitu penyesuaian terhadap sekolah teman-teman. Banyak di antaranya penerimaan murid atau antara murid beserta kapasitasnya itu berfungsi aktivitas sekolah bermanfaat untuk hubungan antar teman dan sekolah teman-teman, guru senior, penerimaan pembatasan tanggung jawab dan lainnya teman-teman. Yang poin ketiga yaitu penyesuaian diri terhadap masyarakat. Kita harus menyesuaikan diri teman-teman, mengadakan kapasitas untuk berinteraksi secara efektif teman-teman terhadap masyarakat dan sehat terhadap realitas teman-teman. Yang ketiga yaitu material atau perkawinan teman-teman. Bisa disebut perkawinan ya teman-teman. Penyesuaian ini yaitu pada dasarnya adalah seni dari kehidupan teman-teman yang efektif, bermanfaat dan berkerangka tanggung jawab teman-teman, hidup dan keharapan yang
terdapat dalam kerangka perkawinan. Jadi pada posisi kehidupan yang efektif bermanfaat dalam rangka tanggung jawab itu di rangka kekeluargaan, teman-teman. Poin yang keempat yaitu jabatan dan posisional, teman-teman. Penyesuaian diri yang berhubungan dengan administrasi, teman-teman. Akademis, administrasi, dan lainnya, teman-teman. Dalam rangka ini yaitu penyusunan yang akademisi, yaitu berarti dalam secara pemikiran itu akademis, teman-teman. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri, teman-teman. Menurut Skinner pada tahun 1964, teman-teman, fakta yang mempengaruhi penyesuaian diri adalah sebagai berikut, teman-teman. Yang pertama, kondisi fisik. Kondisi fisik ini, teman-teman, dapat bisa diartikan atau dicontohkan, yaitu seperti sistem saraf, sistem belanja, dan sistem otak yang bekerja untuk mempengaruhi penyesuaian diri kita, teman-teman. Itu di dalam sel-sel otak kita, teman-teman. Dalam itu yang akan mempengaruhi penyesuaian diri terhadap individu, teman-teman. Yang kedua yaitu perkembangan dan kemasakan. Yang kedua yaitu perkembangan dan kemasakan unsur-unsur kepribadian, teman-teman. Misalnya kemasakan intelektual, dia itu bagus secara intelektualnya, matang secara intelektualnya, teman-teman. Sosialnya bagus, moral dan emosionalnya, teman-teman. Jadi standar emosionalnya bagus, teman-teman. Itu dia yang akan dapat mempengaruhi penyesuaian diri, teman-teman. Yang ketiga yaitu unsur penentuan psikologi, teman-teman. Psikologi ini seperti pengalaman, proses belajar, dan kebiasaan. Nanti pengalaman itu akan mempengaruhi, teman-teman. Itu jelas, teman-teman, akan mempengaruhi penyesuaian diri kita. Proses belajar juga sama, teman-teman. Proses itu yang akan dibutuhkan oleh kita untuk pencapaian di diri, dari penyesuaian di diri kita, teman-teman. Dan kebiasaan itu suatu unsur kebiasaan yang kita sering lakukan itu akan mempengaruhi penyesuaian diri kita, teman-teman. Yang keempat, kondisi lingkungan, teman-teman, seperti situasi rumah, kendaraan, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kondisi lingkungan ini bisa berdampak ke dalam yang namanya keadaan keluarga, keadaan sekolah, dan masyarakat, teman-teman. Itu yang akan menjadi pengaruh dalam penyesuaian diri terhadap individu, teman-teman. Yang kelima yaitu unsur kebudayaan, teman-teman. Unsur kebudayaan ini di dalamnya pengaruh keyakinan dan agama, berarti religius, teman-teman. Itu akan mempengaruhi yang namanya penyesuaian diri. Bagaimana kita menyesuaikan di dalam agama kita, khususnya agama masing-masing, ya, teman-teman. Bagaimana kita menjalankan toleransi terhadap agama-agama yang dan unsur kebudayaan, teman-teman. Baik, teman-teman, sekian yang saya dapat uraikan, teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat, teman-teman, khususnya bagi saya sendiri, umumnya bagi semuanya, teman-teman.
yang ngerasa bermanfaat teman-teman dalam ilmu psikologi ini, teman-teman boleh dukung dengan cara klik and subscribe teman-teman, supaya channel ini dapat berkembang dan berbagi lagi ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.